Siap, Siap ya? siap. Ingin mendapatkan siraman rohani. Mau istilahnya bergabung dengan kita, silahkan bisa. Selamat sore para pemirsa yang tercinta, saya Tony Tamsir. Hari ini Tony akan mengajak teman-teman sekalian untuk menikmati sajian podcast dari Public Television Service atau PTS yang biasanya Anda ketahui tentang Warta Berita PTS yang selalu menyajikan berita-berita terhangat yang ada di Taiwan. Dan kebetulan saja Tony hari ini bertandang ke kantor PCNU yang berada di Taipei. Letaknya dekat dengan stasiun kereta api Taipei, TMS. Luar biasa, merupakan sebuah tempat dan juga kantor yang sangat sangat mudah untuk dicapai dan dijangkau. Dan di sini kita melihat banyak sekali teman-teman Indonesia yang kebetulan saja bisa hadir dan juga menikmati suasana di hari libur mereka. Dan di samping Tony, kebetulan saja ada ketua barunya nih yang baru terpilih, yaitu Mas Gofur. Apa kabar Mas Gofur? Alhamdulillah baik, Mas Tony. Mungkin saja Mas Gofur bisa menyapa teman-teman, para pemirsa sekalian. Tachahao, wase Muhammad Gofur. Saya Ketua PCNU Taiwan. Ya. Dan Mas Gofur sendiri kalau tidak salah ini juga baru terpilih ya, menjadi ketua dari PCNU sendiri yang ada di Taiwan untuk periode 2024 hingga 2026. Iya, betul. Dalam 2 tahun ini banyak sekali tugas-tugas yang mungkin harus dijalankan. Apakah ada beban nih Mas setelah terpilih sebagai ketua PCNU di Taiwan? Mengingat masyarakat Indonesia di Taiwan jumlahnya luar biasa. Nyaris 300.000 orang di Taiwan. Ya, kalau beban sih tidak, cuma tanggung jawab. Mas Tony. Karena kita sebagai istilahnya pelayan umat, khususnya warga muslim yang ada di Taiwan. Itu Mas Tony. Jadi harapannya nanti ke depan dengan adanya wadah PCNU Taiwan ini, semua apa yang menjadi keluh kesah warga PMI, khususnya warga Nahdien yang ada di Taiwan itu bisa terobati, istilahnya sebagai sumber untuk solusi dan lain sebagainya. Iya, mengingat masyarakat Indonesia yang bekerja di Taiwan ini jauh dari kampung halaman, betul. Jauh dari keluarga, Jauh dari siapapun juga ya. Punya teman di Taiwan saja dadakan semua ya, mendadak harus jadi teman. Dan dalam lingkungan yang mungkin saja ya serba bahasa Mandarin, untuk mengobati rasa kangen teman-teman Indonesia yang berada di Taiwan terkadang bisa berkumpul di sini ya, kemudian juga menjalankan ibadah sholatnya, kemudian juga mungkin saja mencicipi makanan yang mereka sajikan sendiri ya. Iya, betul. Khususnya makanan yang halal. Makanan yang halal. Ini merupakan sebuah topik yang juga sangat penting karena kenapa? Taiwan sendiri ya, walaupun juga bukan sebagai negara yang Muslim, tetapi mencoba untuk menawarkan yaitu lingkungan yang ramah Muslim bagi masyarakat umum, khususnya para turis yang berasal dari negara-negara Muslim. Kemudian juga menawarkan sajian halal bagi teman-teman yang bekerja sebagai pekerja migran, khususnya dari Indonesia. Iya betul Mas Tony. Nah, jadi di sini mungkin saja kita akan bercerita sedikit tentang peran yang dilakukan oleh Mas Gofur selaku Ketua Tanfiziah dan juga Kiai Muhammad Al-Imron selaku Rais Surya. Di sini mereka berdua terpilih pada konferensi cabang PCNU Taiwan ke-8 tanggal 25 Agustus 2024. Jadi masih baru ya? Iya, masih baru. Fresh sekali. Fresh. Sudah siap ya menjalankan tugas ke depannya 2 tahun ini? Siap. Siap ya? Siap. Siap atau tidak, yang pasti Tony sudah mencatat beberapa hal yang sudah mereka dapati dan juga mereka peroleh. Misalkan saja NU Care, Lazis NU PCNU Taiwan, mendapatkan kategori cabang istimewa sebagai laporan Lazis NU terbaik 2023. 2024 sedunia ya? Sedunia, luar biasa. Tepuk tangan terlebih dahulu buat mereka ya. Dan ini mungkin saja ya satu hal yang sangat menarik. Mengapa demikian? Karena Lazis NU itu kan biasanya identik dengan donasi dan juga sumbangan. Dan sumbangan ini diberikan bagi mereka yang membutuhkan di Indonesia. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah hal yang sangat menarik ya. Karena kenapa? Ini dibandingkan dengan seluruh PCNU yang ada di semua negara.
Baik. Yang berikutnya yaitu tanggal 15 hingga 14 hingga 15 September 2024 ada pendidikan dasar penggerak kader NU. Ini merupakan angkatan pertama. Iya. Kemudian juga melakukan pengajian akbar Taipei, Hari Santri Nasional. Baru menjabat, tetapi sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Bahkan kalau tidak salah, di pekan kemarin Mas Gofur juga sempat ke Taichung ya? Taichung, ya. Nah, itu kegiatan apa tuh? Itu biasa kita melakukan pelantikan pengurus lembaga. Itu. Jadi dalam NU itu ada lembaga yang membantu kerja, khususnya pengurus tanfidiyah yang ada di cabang. Yang mana itu nanti bisa istilahnya mengcover semua permasalahan yang ada di lapangan, karena PCNU Taiwan sendiri ada kurang lebih 14. Oke, sebentar. Ya. 14 cabang ataupun juga ranting yang berada di seluruh Taiwan. Dari 14 cabang di sini ada berapa istilahnya pengurus nih, Mas? Semuanya ada. Yang dilantik kemarin itu? Yang dilantik itu kurang lebih ada 30. 30 pengurus ya? Iya, 30 lebih. Dan ini mereka lakukan secara sukarela? Iya, sukarela. Luar biasa. Ya, tanpa harus istilahnya mendapatkan imbalan ya. Iya, betul. Imbalannya betul nanti di sekali. surga. Iya. Nah, kalau demikian dari 14 ranting yang berada di seluruh Taiwan, mungkin saja Mas Gofur bisa berbincang-bincang sedikit ya tentang permasalahan yang dihadapi ya. Iya. Tadi di depan juga sudah disampaikan bahwa Mas Gofur mengatakan PCNU itu berperan untuk menjadi sebagai sebuah jembatan, Iya. kemudian juga untuk memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Mulai dari siraman rohani, untuk mengobati rasa rindu kampung halaman, Iya, betul. kemudian bertemu dengan teman-teman Indonesia, dan yang tidak kalah pentingnya, advokasi. Kira-kira kalau misalkan saja untuk pekan kali ini akan kita bahas, yaitu para pekerja migran Indonesia, khususnya yang bergerak di sektor rumah tangga ataupun juga perawat. Nah, apa saja nih keluhan mereka nih, Mas Gofur? Relatif sih, Mas Tony. Jadi keluhan dan kesah mereka, para pekerja khususnya di rumah tangga ataupun perawat, lansia dan lain sebagainya, itu kurang lebih satu, yaitu apa istilahnya, ingin mendapatkan siraman rohani. Yang pertama. Terus yang kedua, ingin mendapatkan edukasi pendidikan. Oh, ya. Pendidikan ya, iya, edukasi juga, luar edukasi, biasa. Pendidikan juga. Yang mana ini pendidikan tidak hanya pendidikan agama juga, tapi juga pendidikan secara umum. Ya, yang mana ini sangat dibutuhkan oleh mereka, khususnya kayak pendidikan yang sifatnya kayak menambah istilahnya kemampuan, keterampilan dan lain sebagainya. Itu mereka juga membutuhkan itu, sehingga keberadaan PCNU Taiwan nanti baratnya bisa memfasilitasi setiap keluh kesah yang ada di para teman-teman khususnya PMI yang perawat, lansia ataupun pekerja rumah tangga. Seperti itu, Mas Tony. Oke. Para pekerja informal tentu saja membutuhkan siraman rohani, dan yang pasti juga pendidikan umum, keterampilan yang mereka butuhkan. Siapa tahu saja ya, bisa menjadi salah satu bagian dari exit program. Iya, betul sekali, Mas Tony. Lulus dari Taiwan, kembali ke Indonesia bisa memiliki keterampilan. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh PCNU terkait pendidikan umum yang diberikan nih, Mas? Iya, biasanya kita melaksanakan semacam kayak pelatihan membuat pengolahan makanan. Oh, itu juga pernah kita lakukan. Yang kedua yaitu keterampilan dalam membuat jenis karya, mungkin kayak tas dan sebagainya. Tas, ya, oke. Itu. Nah, ini istilahnya dipasarkan dan juga diproduksi, kemudian didistribusikannya kemana nih? Itu biasanya itu kita kerjasama dengan istilahnya pihak-pihak yang mau mengkanter apa yang kita buat. Oke, berarti termasuk juga kerjasama dengan toko-toko Indonesia yang ada di Taiwan ya? Betul. Oke. Seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah istilahnya rantai ya, perputaran pergerakan sebuah perekonomian. Walaupun para pekerja migran
di sektor informal, Iya, betul. banyak yang mengatakan bahwa mereka ini memiliki pemasukan di bawah Di bawah UMR. UMR. Tetapi ternyata mereka juga memainkan peran yang sangat penting, yaitu bagaimana caranya untuk menjalankan rantai sebuah perekonomian, khususnya untuk lingkungan para pekerja migran ya. Iya, betul sekali Mas Tony. Dan teman-teman yang bekerja di sektor informal, biasanya mereka itu kan di rumah tangga ya. Iya. Terkadang tidak bisa keluar, Iya. ya kan? Apa saja yang dilakukan untuk siraman rohani kalau misalkan saja mereka tidak bisa hadir, misalkan saja di markas dari ranting tersebut? Biasanya kita kalau mereka yang tidak bisa hadir di darat, pertemuan di darat, kita punya istilahnya kayak jaringan komunitas majelis taklim on air. On air. Iya, on air. Jadi Luar biasa. siraman rohani sama edukasi itu bisa lewat jaringan on air. Dan Oke. kita biasanya pakai aplikasi, yang pertama itu ada Line, Line, yang kedua adalah Zoom. Zoom. Ya. Oke, jadi Dua. di sini mereka sudah mendapatkan setidaknya ya Iya. ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Iya, betul. Yaitu menggunakan Zoom dan Line. Line. Sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan. Iya, betul. Oke, dan juga siraman rohani. Iya, betul. Nah, yang berikutnya di sini kalau misalkan saja membahas tentang exit program ya Mas ya, untuk Iya. mengakhiri perjumpaan kita di sesi yang pertama ini, exit program yang diharapkan oleh para pekerja migran khususnya untuk sektor informal. Apa saja yang Mas dengar di lapangan? Harapannya untuk teman-teman yang informal, untuk exit program khususnya yang saat ini sudah dilaksanakan, itu harapannya lebih diperhatikan lagi untuk istilahnya hasil dari agenda-agenda kita ini tadi, sehingga bisa tercover khususnya. Terus lagi untuk teman-teman yang ada di luaran mungkin yang mau istilahnya bergabung dengan kita, silahkan bisa untuk mengisi kegiatan-kegiatan liburan yang positif, ya, sekaligus untuk menambah teman dan memperkuat tali silaturahmi, persaudaraan terjalin juga, maka kedepannya insya Allah nanti bisa lebih baik lagi. Amin. Ya, seperti itu Mas Tony. Dan yang pasti di sini tentu saja membutuhkan bantuan juga ya. Iya, betul. Dari pemerintah Indonesia langsung. Iya, betul. Khususnya di era pemerintahan Presiden Prabowo. Prabowo. Semoga saja Menteri UMKM-nya juga UMKM. melihat nih. Iya, betul ya. Melihat Semoga tayangan aja. ini dan juga bisa memberikan bantuan, dan jangan melupakan para pekerja migran Indonesia. Iya, betul Khususnya sekali. di bidang sektor informal yang jumlahnya ratusan ribu Ratusan orang. ribu yang Dan mereka butuh exit program yang benar-benar mumpuni. Mumpuni, betul sekali Mas Tony. Karena mereka adalah roda penggerak perekonomian bangsa. Baik, para pemirsa sekalian, saya Tony Tamsir bersama dengan Mas Gofur. Usai sudah perjumpaan kita untuk sesi yang pertama di pekan kali ini, dan kita akan soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.